pada hikmah-hikmah di balik kematian seorang Abu Thalib dalam keadaan kafir. Yang mana Abu Thalib dia mati dalam keadaan kekafiran setelah berpuluh-puluh tahun, tidak kurang dari 40 tahun. Ya, Abu Thalib itu mengurusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita sudah sampai pada hikmah yang ketiga. Dan sekarang kita masuk pada hikmah yang keempat. Penulis mengatakan, ya, di balik peristiwa meninggalnya Abu Thalib di atas kekafiran ini ada hikmah, yaitu kita bisa melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk memberikan hidayah kepada pamannya sekuat tenaga beliau. Akan tetapi di akhir kehidupannya Abu Thalib ini memilih apa-apa yang dibisikkan oleh teman-teman yang buruk, ya, di mana teman-teman buruk ini mendatanginya. Setiap kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ilaha illallah, ya, ayo ucapkan la ilaha illallah, ternyata teman-teman yang buruk ini mengingatkan dengan agama bapaknya, yaitu Abdul Muttalib. Demikian itu. Akhirnya Abu Thalib mati memilih di atas agama bapaknya dan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka penulis mengatakan di sini, wa ayyu hirmanin asyaddu min hadzal hirman. Ya. Terhalang atau kerugian apalagi yang lebih besar ketimbang kerugian yang seperti ini, bisa babi julasa isu illadzina katsiran ma adallu wa afsadu duna an yash'urul al mujtama'u. Disebabkan karena teman-teman yang buruk yang mereka banyak sekali menyesatkan dan menimbulkan kerusakan tanpa disadari oleh sebagian masyarakat, oleh sebagian orang, kecuali setelah berlalunya waktu, setelah semuanya terlambat, baru kemudian tersadar bahwa ini semua adalah gara-gara temannya, gara-gara teman. Mungkin saya pegang aja. Ya. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khazula. Dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai 29 Allah mengatakan, dan Allah mengisahkan, dan ingatlah pada hari di mana orang zalim itu akan menggigit kedua tangannya, ya, menggigit kedua tangannya. Seraya mengatakan, aduhai celaka, andai saja aku dahulu ketika di dunia aku mengikut atau mengambil bersama Rasul, mengambil jalan bersama Rasul, mengikuti Rasul. Aduhai celaka diriku, aku andai saja aku tidak menjadikan si fulan sebagai khalila, teman dekat. Kenapa? Laqad adallani 'ani dzikri. Sungguh si fulan itu telah menyesatkanku dari peringatan Allah Subhanahu wa taala setelah peringatan itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadul. Dan memang syaitan itu, ya, amat banyak menyesatkan terhadap manusia. Ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan. Kita bisa melihat bagaimana orang itu akan menyesal. Menyesal kenapa? Menyesal karena dia telah meninggalkan mengikuti Rasul. Disebabkan karena teman-teman, ya. Disebabkan karena teman-teman. Artinya memang kita ini harus siap untuk kemudian meninggalkan teman-teman yang tidak baik. Kita
pasti akan sendiri kok. Jadi kita tidak perlu gusar ketika kemudian kita ditinggalkan oleh teman-teman yang tidak baik. Bukankah kita nanti masuk ke alam kubur itu sendiri? Jangankan teman-teman, istri saja nggak mau ikut, kan begitu. Atau suami saja tidak akan mau ikut, anak-anak nggak mau ikut. Apalagi mereka teman-teman yang buruk. Sehingga sebelum terlambat, mumpung sebelum terlambat, ambil sikap, ambil keputusan untuk meninggalkan teman-teman yang buruk. Sebelum akan datang hari di mana seseorang itu menyesal, ya. Menyesal sebagaimana yang Allah kisahkan dalam surat Al-Furqan. Kita juga ajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, ya, yang masih kecil, yang sudah besar, yang sudah dewasa. Berteman itu mesti hati-hati. Tidak semua orang itu bisa kita jadikan teman dekat, khalil. Bergaul, siapa aja kita bergaul. Berteman nanti dulu beda, ya. Bedakan antara bermuamalah dengan, atau bergaul bermuamalah dengan berteman. Kalau bermuamalah, Nabi bermuamalah dengan orang kafir, dengan orang Yahudi, muamalah biasa. Tapi kalau sudah berteman, apalagi khalil itu teman dekat, ya, maka harus benar-benar seseorang itu menyaring, memfilter. Demikian juga orang tua, tidak ada masalah ketika seorang, ya, bapak atau ibu bertanya kepada anaknya, ya, siapa teman dekatmu? Teman dekatmu coba kayak apa? Atau memperhatikan, karena itu pasti akan memberikan pengaruh, suka tidak suka. Ungkapan Arab mengatakan as-sahibu sahibun. Sahib itu sahib. Teman itu akan menarik. Menarik apa? Menarik temannya kepada apa? Ya tergantung. Kalau temannya baik, ya akan ditarik kepada yang baik. Kalau temannya nggak baik, nah pasti akan terjadi saling pengaruh mempengaruhi, ya. Pasti akan seperti itu. Ya, kalau seseorang itu kuat secara ini, dia akan mempengaruhi. Tapi kalau dia tidak kuat secara kepribadian, maka bisa jadi dia yang terbawa, ya. Nah, kita lanjut. Faedah yang kelima. Qatalallahu ashabassu. Semoga Allah memerangi mereka, rekan-rekan, teman-teman yang tidak baik, ya. Maka fahum yujrimuna fi haqqi man yusahibun. Mereka ini berbuat aniaya terhadap teman-teman yang mereka temani. Ya, itu teman buruk itu seperti mereka itu menzalimi teman mereka sendiri. Wa biqadri ma kana li ahli su'i min atharin fil khitam sayyi li Abi Thalib faqad kana lil 'adati wat taqalidi atharuha fi mitatihi 'ala syai'. Maka sesuai dengan kadar bagaimana teman buruk itu memiliki pengaruh, ya, di dalam akhir kehidupannya Abu Thalib yang begitu buruk. Abu Thalib itu su'ul khatimah, ya, su'ul khatimah. Meskipun meninggalnya itu bukan di medan perang, tapi dia itu su'ul khatimah. Kenapa? Karena dia mati di atas kekafiran. Itu Abu Thalib, itu su'ul khatimah, ya. Jadi kata beliau, sesungguhnya selain teman-teman yang buruk, maka ada juga adat wat taqalid. Adat dan kebiasaan itu juga memiliki pengaruh andil terhadap kematian Abu Thalib yang begitu, yang begitu buruk, ya, kematian di atas kesyirikan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Thalib pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, pernah mengatakan begini, laula an tu'ayyirani Quraisyun la aqrartu biha ainak. Kalau bukan karena aku khawatir orang Quraisy itu mencela aku habis-habisan, ya, niscaya aku akan membuatmu gembira. Maksudnya, kalau bukan karena aku ini khawatir orang Quraisy itu mencela saya gara-gara saya meninggalkan agama bapak saya sendiri. Dan namanya kebiasaan orang Arab ketika itu amat aib, namanya seseorang itu menyelisihi bapak.
orang tua. Nah, ini peninggalan jahiliyah yang bisa positif, bisa negatif. Ya, bisa negatif. Positifnya apa? Mereka itu sangat berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Kepada bapak mereka tidak berani. Namanya bapak itu benar-benar diikuti. Apa kata bapak, sudah jalan. Itu orang Arab jahiliyah, ya. Sehingga mereka sangat fanatik dengan apa? Dengan orang tua, dengan keluarga besar mereka. Nah, mereka dibesarkan dengan kebiasaan tadi, adat seperti itu. Kepada ibu juga begitu, mereka berbakti kepada kedua orang tua. Akan tetapi sisi negatifnya apa? Nah, kalau seperti ini, kecintaan, pengagungan kepada orang tua, kemudian apa? Mengalahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu negatif. Abu Thalib pernah testimoni, kalau bukan saya itu khawatir nanti saya dicela Quraisy gara-gara saya menyelisihi agama bapak saya. Ini saya sudah masuk agama yang kamu bawa itu, sehingga membuat kamu senang. La aqrartu biha ainak. Aku pasti akan membuatmu bahagia dan senang dengan saya masuk agamamu. Tetapi karena Abu Thalib itu ya lebih mencintai agama nenek moyang, padahal jelas itu di atas kesalahan, ya demikianlah. Maka pelajaran bagi kita jamaah rahimani wa rahimakumullah, kebiasaan atau adat istiadat itu kita ambil yang baik dan kita buang yang buruk. Kita ambil yang baik dari sisi apa? Oh, ternyata adat istiadat umpamanya berbakti kepada kedua orang tua atau silaturahmi atau adat-adat yang lain itu diperintahkan dalam Islam. Iya, betul. Akan tetapi hal-hal yang menghantarkan kepada keburukan, misalnya seperti kasus Abu Thalib. Abu Thalib ini dia ya, memilih mati di atas kekafiran gara-gara tidak mau menyelisihi agama bapaknya. Sementara kalau kita